Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'anni wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan hidayah, inayah serta taufiknya agar senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan sore ini kami akan mencoba sedikit mengulas masih tentang adab seorang guru, yang mana kita sebagai para penuntut ilmu diwajibkan untuk bisa memilih dan memilah guru yang akan kita ambil ilmunya. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran halaman 40 itu ada sebuah fasal. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, faslun la hadza faslun wa la yata'allamu illa mimman kamilat ahliyatuh wa dhaharat diyanatuh wa tahaqqaqat ma'rifatuh wa ishtaharat siyanatuh. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik bin Anas wa ghairihima minas salaf, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Yang artinya, janganlah kamu belajar kecuali kepada seseorang yang sempurna kemampuannya. Kemudian yang sudah nampak keahliannya. Kemudian yang sudah nyata atau sudah teruji pengetahuannya. Kemudian yang sudah dikenal bisa menjaga dirinya. Mari kita simak. Ini seolah-olah Imam An-Nawawi mengatakan kriteria guru yang akan kita ambil ilmunya. Yang pertama adalah sempurna kemampuannya. Mungkin hari ini hadirin terkadang masih bingung ketika kita mempelajari satu ilmu, mana yang sebenarnya harus kita ambil ilmunya. Kalau kita melihat pendapat ulama yang lain, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya ada 4 kriteria seseorang itu bisa dikatakan sebagai ulama, yang mana ulama tersebut bisa kita jadikan seorang guru kan. Di situ dikatakan adalah yang pertama adalah ulama tersebut harus ahli dalam ilmu akidah. Artinya faham tentang ilmu tauhid. Yang jelas, ilmu tauhid itu bukan ilmu yang sembarangan. Bahkan kalau kita hidup di dunia pesantren, kita itu murid yang baru masuk pondok, itu tidak akan pernah dikenalkan ilmu-ilmu tauhid yang berat-berat. Misalkan ada Kifayatul Adqiyah. Pasti yang dikenalkan pertama yaitu Aqidatul Awam yang ada nadomannya itu, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, dia harus mampu. Kemudian yang kedua, kriteria ulama juga harus memiliki atau harus menguasai ilmu syariat. Syariat Islam tentunya. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita lihat ya zaman sekarang, Masya Allah. Orang nggak tahu pesantrennya di mana disebut ustadz. Maka wajar kata Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan ta'allamu qabla dhannina.
Belajarlah kalian sebelum datang masa di mana ada orang yang berbicara agama hanya berdasarkan prasangka. Apa maksudnya? Sekarang terbukti. Ujuk-ujuk pesantren aja nggak pernah jadi ustadz. Gurunya nggak tahu siapa, mau menyampaikan masalah agama. Padahal kalau kita lihat, contoh, ulama itu bukan ketika misalkan beliau tahu fikih, tapi beliau tidak belajar juga usul fikih. Kan dipertanyakan. Usul fikihnya harus jago, fikihnya juga harus jago. Kemudian juga dia harus faham beberapa fan ilmu Al-Quran. Bahkan ketika mentafsirkan Al-Quran saja, dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, Man Al-Khoton mengatakan ada 9 hal yang harus dikuasai. Jadi gak macam-macam jadi seorang guru itu. Jadi gak macam-macam ketika kita ingin mengajarkan ilmu itu, artinya kita sebagai guru dituntut untuk belajar seterusnya. Maka wajar. Ada ulama sekarang namanya Gus Baha. Itu beliau mengatakan belajar itu adalah sudah menjadi kebiasaan. Padahal beliau ilmuannya udah, tapi masih belajar. Nah sekarang kan dipertanyakan ketika ada seorang guru yang malas belajar. Ketika memahamkan satu ajaran diberikan ke orang lain, akhirnya murid itu malah salah persepsi. Akhirnya timbul perdebatan, dan perdebatannya itu tanpa ilmu. Ini kan bahaya. Ya. Bahkan ketika menyampaikan satu hadis saja, sekarang lagi ramai itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Di luar sana, oh itu doanya hadisnya dhaif. Why dengan hadis dhaif? Ada orang yang salah penyampaian berkaitan dengan hadis dhaif, sehingga orang yang mendengarkan itu, hadis dhaif itu seperti hadis yang najis gitu. Ya. Masa hadis dhaif gak usah dipakai? Kenapa gitu? Ulama-ulama hadis aja nggak seperti itu. Sekarang malah ada istilah ketika kita mengamalkan hadis dhaif itu nggak akan diterima ibadahnya, segala macamnya, apanya itu. Dari mana itu dasarnya? Ketika kita, kalau ulama tersebut faham hadis, maka beliau harus belajar rijalul hadis, mustalah hadis, ilmu sanad, riwayat, takhrij hadis seperti apa. Banyak sekali. Maka ulama yang kredibel atau guru yang kredibilitas itu pasti faham, dan ketika menyampaikan hadis itu dengan hati-hati. Hadis itu ada asbabul wurudnya. Kemudian bagaimana periwayatannya segala macam. Nah sekarang kadang orang awam itu pengen enaknya saja. Belajar hadis, nu penting mah hadisnya sahih. Yang tidak sahih nggak dipakai. Nah itu kan nggak gitu. Ya. Nah ini berkaitan dengan wadhaharat diyanatuhu. Harus tampak keahliannya, benar nggak ini teh? Bahkan kan Abdullah Al-Mubarak di dalam pembukaan kitab Sahih Muslim mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk sebagian dari agama. Maksudnya apa? Ketersambungan kita belajar itu harus jelas. Dan guru yang kita ambil ilmunya pun beliau punya sanad yang jelas, berguru kepada siapa. Ini yang menjadikan sekarang itu banyak orang itu seperti diombang-ambing. Oh ya gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Bukannya cari tahu malah oh gitu ya, oh gitu ya. Nah, ini hati-hati. Harus jelas. Bahkan di sini wa tahaqqaqat ma'rifatuh. Pengetahuannya harus luas gitu. Seorang guru itu. Jadi wawasannya harus luas. Jadi kalau belajar jangan hanya ke situ saja. Pokoknya kalau nggak belajar sama itu, ada seorang guru yang gini, pokoknya kalau yang nggak belajar sama saya semuanya salah. Kan lucu. Ini kejadian sekarang. Jadi kalau nggak belajar di luar pelajaran yang disampaikan oleh guru anu, maka yang lainnya salah. Kan nggak gitu. Kami di dunia pesantren pun, bahkan ulama-ulama yang terdahulu, yang sudah punya guru bahkan banyak sekali, tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Sekarang orang-orang sekarang itu, dan mohon maaf, ustadz itu beda dengan ulama ya. Tidak semua, ada memang ustadz yang bisa disebut ulama, ada, tapi kan nggak semua ustadz itu ulama gitu kan. Artinya apa dalam hal ini? Pengetahuan itu, wawasan itu penting sekali. Bahkan ilmu kita itu, Masya Allah,
Kami saja masih belajar, terus belajar sampai sekarang nggak berani. Sekarang itu bahkan ada yang mendiskreditkan ulama-ulama terdahulu. Pokoknya kalau nggak bersumber dari qala Rasulullah, qala Rasulullah, nggak bersumber dari qala Allah dan qala Rasulullah nggak sah. Jadi menafikan pendapat para ulama. Bagaimana mungkin kita belajar tanpa ulama? Oh, kan itu langsung ada di hadisnya. Anda tahu itu dari mana? Kan dari yang menyampaikan, itu sama saja. Iya. Jadi kredibilitas itu, ya, pengetahuan itu, wawasan luas itu bisa dilihat dari cara penyampaian seorang guru tersebut. Bagaimana menyikapi hal-hal yang sekarang, apalagi berkaitan dengan khilafiyah, apalagi berkaitan dengan ikhtilaful ummah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama harus bijak. Terlebih sekarang kita hidup di Indonesia. Ya, kita hidup di Indonesia, ingat, kita hidup di Indonesia, bukan di luar Indonesia. Konteksnya kita berdakwah itu kan sudah jelas. Dakwah itu seperti apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kenapa yang didahulukan bil hikmah? Baru kan di situ wal mau'idatil hasanah. Kenapa harus bil hikmah dulu? Ayo kita renungkan di situ. Maka seorang guru itu ketika wawasannya luas, itu menyampaikan, dan penyampaiannya itu tidak sama sekali menyalahkan orang. Ketika berbeda pendapat, tidak menyalahkan orang. Ya, sekarang sudah banyak bermunculan. Alhamdulillah. Kita punya Ustadz Abdul Somad, kita punya Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Gus Baha, ada Buya Yahya. Penyampaiannya berdasarkan keilmuan dan tidak menyalahkan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran dan ambil ilmunya. Nah, ini. Kemudian wastaharat siyanatuhu. Selanjutnya adalah terkenal, atau beliau terkenal menjaga diri, artinya bisa menjaga, memposisikan dirinya ini, dia itu adalah seorang guru. Seorang guru layaknya memiliki akhlak, memiliki ketawadhuan, kerendahan hati, tidak sombong. Nih, jadi bahasa tasawufnya itu iffah, ya, bisa menjaga diri. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau dikatakan sekarang memang luar biasa ya. Kalau kita mencari kriteria guru yang dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu, sedikit itu. Tapi kita harus mencari di situ, mencari dan terus mencari. Maka kata Imam Ibnu Sirin di sini bahwa hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Nah ini. Jadi kita disuruh waspada dari siapa kita mengambil ilmu. Karena bisa jadi ketika kita mengambil ilmu dari orang yang tidak kredibel, tidak memiliki kapasitas, kemampuannya saja dipertanyakan, apalagi gak tahu mondoknya di mana, gurunya saja nggak jelas. Ya, sudah dhallun ya mudillun, ya sesat menyesatkan orang gitu. Kan banyak sekarang itu. Sekarang banyak di situ ya. Maka hadirin rahimakumullah, kembali lagi tadi pendapatnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Yang pertama harus paham ilmu akidah, yang kedua ilmu syariat, bahkan harus paham tafsir Quran, hadis, bahasa Arab. Bahasa Arab itu harus belajar ilmu nahwu. Nahwu itu yang pertama kan ada urusannya. Fikih itu yang pertama, mabadi fikih harus mengerti, Sapinah harus mengerti, kemudian Riyadul Badihah, baru Fathul Qorib, baru Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Sekarang orang awam ujug-ujug belajar nggak tahu kitab fikihnya apa, kan bingung, nyalahin orang lagi. Ya. Nah, ulama yang beneran itu belajar itu step by step. Tuh. Nah, kita tanya aja, ada orang yang ketika berdebat masalah fikih, mohon maaf, sudah baca Fathul Qorib, apa ya Fathul Qorib itu? Kan lucu. Itu ya. Jadi kita terus belajar itu benar-benar. Maka sekarang itu ada orang yang berani menyalah-nyalahkan orang yang sudah belajar di pesantren. Bahkan Gus Baha itu banyak yang dijelek-jelekkan, apa itu segala macam. Wah, Masya Allah. Gus Baha itu kitab Sahih Bukhari-nya saja ada berapa itu? Ya. Dan kita juga terkadang hanya terpaku hadis teh pokok nama mun teu Bukhari nya Muslim, dua weta. Terus kalau Ibnu Majah, An-Nasai,
Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban. Gimana? Itu periwayat hadis. Ya. Nah itu semakin terbuka wawasan yang luas, semakin. Maka ketika guru itu wawasannya luas, insya Allah penyampaiannya tuh enak, penyampaiannya itu adem, penyampaiannya itu tidak gampang menyalahkan orang. Maka kami akan tutup dengan makalah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka, atau yang lebih dikenal dengan Buya Hamka. Beliau mengatakan seperti ini. Dulu waktu aku muda, aku sering menyalahkan orang. Karena bacaanku hanya 1, 2, 3 kitab. Tetapi setelah aku membaca ratusan kitab, maka terbuka wawasanku dan lebih sedikit aku menyalahkan orang. Artinya apa? Seorang guru itu wajib hukumnya untuk terus memperbaharui keilmuannya dan jangan menutup pendapat. Kalau memang itu pendapatnya memang benar, katakan. Jangan disembunyikan, jangan seolah-olah pendapat yang ini mah pendapat orang yang ini yang membela segala macam, ahli bid'ah. Jadi pendapat ahli bid'ah gak boleh diinikan. Nah, bid'ah saja kadang tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi mencari guru. Siapa yang akan kita ambil ilmunya, ya. Sekali lagi, siapa yang akan kita ambil ilmunya supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa lebih faham, mengerti, dan senantiasa lebih bisa bijak, ya, lebih bisa bijak. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dari kitab ini, mudah-mudahan kita senantiasa bila lebih hati-hati lagi dan lebih memilah seorang guru yang akan kita ambil ilmunya, apalagi ilmu agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam beribadah dan terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.